Halo semuanya, sebelum saya mulai bahas topik hari ini, saya mau ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu dan keadaan tahun ini semakin baik lagi dibanding tahun lalu. Amin. Hari ini saya mau bahas topik mengenai cara mengatur gaji. Di video kali ini saya mau membahas dua metode cara mengatur gaji. Jadi untuk teman-teman yang gajinya masih di bawah UMR atau setara UMR atau sudah di atas UMR, itu bisa memilih salah satu metode yang akan saya bahas di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Metode cara mengelola gaji ini disebut gajian pas. Jadi ini tuh sebenarnya saya dapat metode ini itu adalah dari salah satu financial consultant juga. Kalau teman-teman tahu itu namanya Zapfin. Sebenarnya itu ada 3 metode yang diinformasikan oleh Zapfin ini. Tapi yang akan aku bahas hari ini tuh hanya 2 metode, which is yang lebih related ke saya pribadi dan teman-teman semuanya. Yang metode pertama itu adalah untuk teman-teman yang gajinya masih di bawah UMR atau setara UMR. Di metode pertama ini, secara garis besar, gaji kita itu dibagi menjadi 2 pos. Jadi begitu kita terima gaji, kita bagi jadi 2 pos besar, yaitu 75% adalah untuk pos living, 25% untuk pos saving. Yang termasuk di dalam pos living atau biaya hidup itu contohnya seperti transportasi, biaya makan, biaya bulanan kita, terus cicilan, social cost, ataupun untuk hiburan seperti untuk hobi atau apapun. Nah, itu termasuk di dalam pos living ini. Kemudian untuk 25% itu adalah pos saving. Jadi pos saving itu contohnya untuk apa aja, seperti untuk mengumpulkan dana darurat dan untuk investasi. Metode yang pertama ini oleh tim Zapfin dinamakan metode komitmen. Dari metode yang simpel ini, satu hal yang dapat kita lihat adalah tidak peduli seberapa besar gaji kita, mau itu masih di bawah UMP ataupun setara UMP, kita diajarkan untuk belajar menabung. Selanjutnya saya mau bahas untuk metode kedua. Metode kedua ini cocok untuk teman-teman yang gajinya sudah di atas UMR. Saya sendiri juga di awal tahun ini saya mulai menerapkan menggunakan metode kedua ini dengan sedikit modifikasi. Untuk detailnya aplikasinya seperti apa ada di next video saya. Jadi untuk teman-teman yang punya gaji di atas UMR, itu kita diajarin untuk membagi pos gaji menjadi 3 pos besar, yaitu yang pertama untuk pos living, yang kedua untuk pos playing, dan ketiga untuk pos saving. Masing-masing persentasenya itu adalah untuk living 50%, untuk saving 30%, dan untuk playing 20%. Di metode kedua ini yang termasuk dalam pos living itu sebenarnya masih hampir mirip dengan yang pertama, yaitu untuk biaya hidup, untuk transportasi, untuk cicilan. Untuk pos saving contohnya adalah untuk dana darurat, investasi, asuransi, dan tabungan untuk tujuan tertentu. Beda di metode ini tentu adalah pos playing. Yang dimaksud dengan pos playing itu adalah contohnya untuk hiburan, hobi, kado, untuk jajan. Pos kedua adalah pos playing.
Jadi karena gaji kita sudah di atas UMP, bolehlah ya kita alokasikan sedikit lebih gaji kita untuk post playing, which is biasanya kita pakai untuk self reward diri kita sendiri. Di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana saya menggunakan metode simple ini untuk mengalokasikan ataupun untuk mengelola gaji bulanan saya. Jadi ditunggu ya video saya selanjutnya. Sekian video pertama saya di tahun 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan comments apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun apapun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!